lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Super Mantul tahun 2023 pemerintah Indonesia akan beri subsidi 80 juta per orang untuk beli mobil dan motor. Wow. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tahun 2023, pemerintah akan beri subsidi 80 juta per orang untuk membeli mobil dan motor. Wow, kenapa bagi subsidi itu? Kendaraan memang telah menjadi salah satu kebutuhan pokok kita semua. Seiring dengan kebutuhan untuk mobilitas yang semakin tinggi, banyak aktivitas di luar rumah yang membutuhkan pergerakan yang serba leluasa, serta transportasi umum yang kurang mencukupi untuk kebutuhan transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun salah satu tantangan terbesar dalam memiliki kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, adalah harganya yang masih tergolong tinggi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Betapa tidak, dengan jumlah penduduk hampir 280 juta orang, ternyata jumlah mobil yang ada di Indonesia hampir-hampir sama dengan jumlah mobil yang ada di Malaysia. Padahal, Malaysia memiliki jumlah penduduk yang hanya 32 juta orang atau hanya sekitar sepertujuhnya penduduk Indonesia. Dan untuk membantu pemecahan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia berencana untuk memberikan subsidi yang cukup besar bagi masyarakat untuk membeli mobil ataupun motor di tahun 2023 mendatang. Ada rencana untuk bagi subsidi gitu ya. Wah, jadi ini kalau sudah betul-betul ini, Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana akan memberikan subsidi bagi setiap pembelian mobil ataupun motor di dalam negeri. Insentif ini diberikan untuk setiap pembelian kendaraan yang mempunyai pabrik di tanah air, yakni untuk mobil dan motor listrik. Jumlah subsidinya akan kami hitung, tapi kira-kira untuk mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta rupiah. Mobil listrik berbasis hybrid dengan subsidi 40 juta rupiah. Termasuk juga motor listrik baru yang diberikan insentif 8 juta rupiah. Sementara motor konversi diberikan insentif 5 juta rupiah. Begitu kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam tayangan video yang ditayangkan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip pada hari Kamis 15 Desember 2022 yang lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih membahas terkait subsidi tersebut sebesar 80 juta untuk pembelian mobil listrik dan 8 juta rupiah untuk motor listrik. Dia mengatakan pemerintah sedang menghitung pemberian subsidi kendaraan listrik sehingga besaran nilai insentifnya pun belum final. Perhitungan yang dimaksud oleh Sri Mulyani tersebut terkait dengan kriteria kendaraan listrik yang akan menerima subsidi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan, Fabrio Kacaribu, menuturkan pemberian subsidi tersebut tidak serta-merta menggelontorkan anggaran secara cuma-cuma. Namun pemerintah akan menetapkan kriteria kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi. Fabrio menjelaskan tidak semua jenis kendaraan listrik baik mobil ataupun motor yang mendapatkan subsidi. Namun Fabrio mengatakan kendaraan listrik yang dapat diberikan subsidi harus diproduksi di Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perputaran ekonomi dalam negeri baik dari segi komponen hingga penciptaan lapangan kerja baru. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Nantinya akan ditentukan oleh pemerintah secara bertahap terkait TKDN ini. Perusahaan produsen kendaraan listrik juga harus memenuhi besaran investasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun terkait nilainya belum dijelaskan secara detail karena masih dibahas bersama Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya. Lalu, apa alasan pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan yang harganya bahkan bisa mencapai miliaran rupiah tersebut? Salah satunya adalah mendukung peran Indonesia untuk menurunkan emisi karbon dunia dengan mendorong penggunaan mobil atau motor listrik di dalam negeri. Kedua, seperti kita ketahui bersama, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama baterai untuk kendaraan listrik. Ketiga, penurunan subsidi bensin.
Dengan mendorong penggunaan mobil atau motor listrik yang semakin banyak, secara fiskal kita akan sangat terbantu. Karena subsidi untuk kendaraan berbasis bensin otomatis akan semakin berkurang. Keempat, dengan pemberian subsidi ini diharapkan bisa memaksa produsen mobil ataupun motor listrik di dunia semakin cepat merealisasikan investasinya di Indonesia. Kami melihat ini sangat penting dan Indonesia belajar dari negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik. Contohnya Eropa, mereka lebih maju dalam menjual mobil dan motor listrik karena pemerintah hanya memberikan insentif. Tiongkok pun juga memberikan insentif dan kebetulan kompetitor kita, Thailand, juga memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan mobil dan motor listrik di negara tersebut. Begitu pungkas Agus. Seperti diketahui, saat ini Indonesia baru memiliki 2 pabrikan mobil listrik, yaitu milik pabrikan Korea Selatan Hyundai dan pabrikan Cina Wuling. Keduanya merakit mobil listrik di fasilitas produksinya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yaitu untuk Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV. Keduanya adalah mobil listrik jenis Battery Electric Vehicle atau BEV, yang artinya menggunakan listrik sepenuhnya untuk menggerakkan mesin. Namun deretan mobil listrik yang beredar di Indonesia tidak hanya dari 2 pabrikan itu saja. Deretan mobil listrik yang ada di Indonesia mulai dari merek seri Ioniq dari Hyundai, Wuling, Renault, Toyota, Lexus, Nissan, Mini Cooper, dan juga Tesla tentunya. Selain itu ada juga deretan mobil listrik berbasis hybrid yang sudah tersebar di Indonesia. Terbaru adalah buatan Suzuki, yaitu All New R3 Hybrid dengan bandrol harga sekitar 270-an juta. Motor listrik pun juga tidak ketinggalan. Banyak bermunculan motor listrik baru di Indonesia yang dibanderol belasan juta rupiah, bahkan ada yang di bawah 10 juta. Motor listrik dibanderol mulai dari harga kurang dari 10 juta milik Uinfly, disusul merek Polytron di harga 16 jutaan, Viar dan Davigo di rentang 18 jutaan, Celis di rentang 22 hingga 28 juta, Gesit di harga 28 juta, dan Alpha One di harga 34,5 juta, yang merupakan seri motor listrik paling mahal yang ada di Indonesia saat ini. Dengan adanya subsidi yang super besar ini diharapkan bisa menggeliatkan industri otomotif listrik di Indonesia, menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi emisi, menekan angka subsidi BBM sambil meningkatkan pendapatan negara dari penjualan kendaraan listrik, baik untuk konsumsi lokal ataupun untuk pasar ekspor. Sungguh ide yang sangat luar biasa. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, jadi itu dia video pembahasannya ini. Jadi ini rencana gitu ya, baru rencana pemerintah Indonesia tuh mau memberikan subsidi ataupun insentif gitu ya, sebanyak 80 juta gitu. Ini untuk mobil dan juga motor listrik gitu ya. Seperti yang kita ketahui kan, memang Indonesia sekarang ini lagi mengembangkan mobil listrik gitu ya. Jadi untuk meningkatkan lagi gitu kan investasi daripada luar gitu. Kalau produsen gitu ya, produsen mobil listrik di Indonesia ini semakin bertambah, investor luar pun pasti dapat ditarik gitu ya, lebih banyak lagi masuk ke Indonesia gitu. Jadi ini bagus ya, ada insentif. Ya ini baru rencana, tapi ya kalau nantinya betul-betul ada gitu ya dia punya subsidinya ini ataupun insentif untuk beli mobil dan motor listrik ini bagus juga gitu ya, meningkatkan lagi gitu penggunaan mobil listrik ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.